lagi-lagi insya Allah ini akan menjadi sebuah era baru sebenarnya. Kalau teman-teman apoteker ini mau mengikhlaskan niatnya, ya, air kelapa itu kan ada air kelapa muda, ada air kelapa tua. Air kelapa muda sama air kelapa tua itu coba baca penelitiannya, itu beda kandungan. Ya, jadi yang kalau udah sepuh-sepuh, senior-senior gitu kan, ya minumnya air kelapa tua. Ya. Coba aja buktiin. Nanti coba rasakan badannya kayak apa rasanya. Yang masih fresh-fresh, yang mungkin usianya 30 ya, mungkin atau 40, di bawah 40 tahun gitu kan, atau mungkin 20 tahunan gitu, nah itu minumnya air kelapa muda. Kandungannya beda. Ya. Saya punya seorang guru juga lah, saya nyebutnya guru meskipun saya nggak langsung berguru dengan beliau ya. Beliau juga seorang farmasi juga, dia domisilinya di Makassar ya. Namanya Dr. Mansur Ibrahim, mungkin bapak-bapak mungkin pernah kenal ya, atau mungkin pernah tahu beliau. Beliau itu sangat-sangat intens dengan tumbuhan dan herbal-herbal yang Allah ciptakan, terus kalian. Yang luar biasanya itu beliau menciptakan produk herbal kayak begitu yang berbasiskan teknologi dengan menggunakan freeze dry dan dicentrifuge. Saya pernah masuk ke pabriknya beliau itu, jadi herbal-herbal kayak kunyit kayak begini nih. Ini dibikin serbuk oleh beliau, nanti disentrifuge sampai 60.000 kali putaran, kemudian di freeze dry dulu, dibekukan sampai minus 60 derajat. Itu ternyata dengan dua teknologi tadi, herbal tadi, atau mau ngandalin kunyit sama meniran doang, karena beliau juga peneliti, ya penelitian beliau di internet juga cukup banyak yang dipublish gitu kan, yang terindeks Scopus, setahu saya hampir ada 10 ya. Penelitian beliau yang terindeks Scopus Q1 apa seperti itu termasuk yang salah satunya itu adalah dengan menggunakan kunyit dan meniran. Kunyit dan meniran itu dengan digabungkan itu ternyata bisa sebagai pengganti kemoterapi ya, berdasarkan risetnya beliau. Jadi ini semua kalau kita kembangkan dulu sekalian, inilah masa depan Indonesia sebenarnya. Ya, masa depan Indonesia. Jadi kalau Anda yang sudah punya ilmunya, tinggal switching sedikit. Jadi kalau bahasa saya itu switching sedikit ya. Saya dulu waktu orang tua saya sempat mengalami hematemesis melena ya, BAB darah dan muntah akibat gastritis erosif, itu sempat waktu di rumah sakit kan dirawat sama dokter penyakit dalam. Saya ingat banget kasus itu. Jadi dokter penyakit dalamnya mau kasih ya macam-macam lah, dia punya pandangan, saya punya pandangan. Cuman saya pribadi berpikirnya saya mau juga ngerawat orang tua saya, tapi sisi emergensi oke, silakan pegang. Akhirnya waktu itu saya ingat banget, bapak saya itu saya genjot gitu kan, saya genjot dengan lidah buaya. Saya genjot sama lidah buaya, pokoknya sebanyak mungkin bisa makan lidah buaya, makan lidah buaya. Ya, tapi infus masih terpasang. Jadi relatif hemodinamiknya stabil gitu kan, itu rumah sakit. Jadi beberapa itu saya memang menolak untuk diberikan, saya tanda tangan gitu kan. Tapi ini hanya berlaku kalau tahu ilmunya gitu ya. Ya subhanallah akhirnya berhasil juga gitu kan ya. Saya katakan ya ternyata ampuh juga tuh lidah buaya untuk mengatasi hematemesis melena, terutama pada orang-orang gastritis erosif. Tadi itu saya pakai gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Nah, jadi dari sinilah akhirnya berkembang teman-teman, kayak ada salah satu rekan saya nih dokter juga, dia bikin ya produk-produk kayak begini gitu kan. Ya beliau bikin ya dijual juga pastinya gitu kan. Isinya ya macam-macam ya, dia banyak kandungannya saya nggak tahu apa aja nih. Yang jelas ada jahenya biasanya, ada bawang putihnya, ya, ada macam-macam lah. Ya, jadi inilah yang kita butuhkan. Jadi bagaimana menyehatkan masyarakat dengan bahan yang mudah dan murah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita semua sekalian. Jadi lagi-lagi insya Allah ini akan menjadi sebuah era baru sebenarnya. Kalau teman-teman apoteker ini mau mengikhlaskan niatnya untuk menebarkan ilmunya, manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat ya, maka insya Allah sebenarnya banyak penyakitnya bisa hilang. Saya sangat yakin bahwa penyakit degeneratif di Indonesia saat ini itu sebenarnya solusinya adalah dua hal tadi, rempah sama rimpang, bantu dengan puasa. Solusinya di situ. Ya, makanya kalau kita nggak ngambil peluang-peluang ini, sekalian sayang sekali. Ya, sayang sekali. Kenapa sayang? Karena akhirnya ilmu yang kita miliki itu tuh nggak banyak berfaedah kepada orang lain, ya. Tadi saya katakan kebanyakan was-was aja yang muncul. Kalau orang sehat semua gimana, nggak apa-apa. Nanti kalau semua orang sehat, orang datang ke rumah sakit nanyain ke dokter, nanti dokter makanan apa yang sehat buat jantung,
Nanti tanya apoteker misalkan, Bapak apoteker gitu kan, atau Ibu apoteker ini herbal apa atau tumbuhan apa yang bagus untuk menguatkan ginjal saya. Kan itu mau tanya akar alang-alang lah, atau kacau piring lah, segala macam. Kan banyak tuh. Jadi kalau udah kayak begitu kan kita bisa sinergi gitu loh. Jadi asik, indah banget ya. Indah banget pola pengobatan tadi yang kita secara akidah, secara Islamnya mungkin yang beragama Islam itu bisa menerapkan pola-pola yang syar'i tadi ya. Ada bekamnya, ada puasanya, ada kalau sekarang di barat itu mereka mengenal sebagai intermittent fasting. Ya, puasa mah udah cukup sebenarnya. Intermittent fasting itu kan dia membatasi makan dalam waktu tertentu. Memang di buku ini pun juga dia jelaskan bahwa ternyata kalau seandainya mau diprolong puasa. Jadi mereka buku ini boskan itu ada yang sampai 48 jam berpuasa. 48 jam berpuasa maksudnya nggak makan tapi minum ya. Minum aja. Itu juga dikenal sebagai salah satu bentuk terapi detox dengan menggunakan air, water fasting namanya. Jadi selama 24 jam tuh minum air aja terus. Ya, itu ternyata juga kalau bahasa saya itu mereset atau meribut sistem tubuh kita yang sudah bermasalah atau kacau ini. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup paparan dari saya. Masih ada waktu nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, termasuk tadi saya lupa, ini salah satu buku yang sangat baik juga kalau teman-teman mau baca ya. Ini buku yang dikarang soalnya jadi ya zaman dulu itu para ulama-ulama itu sebagian besar dari mereka tuh paham ilmu pengobatan juga. Jadi salah satu Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini yang beliau mengarang buku metode pengobatan Nabi ya, seperti itu. Jadi karena memang agama itu tidak bisa dipisahkan dari kesehatan atau pengobatan, nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan pasti akan ada unsur-unsur atau agama itu sangat erat kaitannya di situ.